Saya ingin menyampaikan bahwa Anies sudah menyampaikan pernyataannya bahwa dia naik haji atas undangan kerajaan Arab Saudi beserta keluarganya. Mereka ditempatkan di guest house dekat Masjidil Haram. Pada Minggu 25 Juni mengunggah sebuah foto Anies Baswedan yang berada di Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kemudian dalam foto tersebut terlihat Anies Baswedan langsung dikawal Raja Salman dan sejumlah aparat Arab Saudi. Tampak dalam foto wajah Anies Baswedan serta tubuh Raja Salman merupakan gambar yang ditempel. Foto tersebut kemudian dikomentari oleh putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Begini halunya pendukung Anies, pakai foto editan demi mengendorse baca pres pujaan. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Menonton riuhnya netizen membahas soal munculnya foto editan dari baca pres. Kalau jadi, Anies Baswedan ketika beribadah di Tanah Suci membuat saya jadi mikir. Kelakuan dari pendukung Anies ini kan bukan sekali atau dua kali saja dilakukan ya. Editan yang terakhir bahkan tanpa malu-malu menggunakan foto ketika Jokowi sedang menjadi tamu kehormatan yang terlihat bersama Gibran di tengah kerumunan manusia. Iya, pantesan saja Gibran nyeletuk di medsosnya karena ada foto dirinya terlihat mendampingi Anies di sana. Lawang itu memang foto yang ada bapaknya terus diedit sama kaum yang suka halusinasi supaya junjungannya terlihat hebat dan penting, tapi bohong. Kok ada ya pendukung yang kemampuan logikanya seperti itu? Apa nggak ada malu sedikit pun begitu loh? Sosok yang didukung juga seringnya cuma diam. Padahal sebenarnya kalau bisa mikir, kan dia dirugikan ya. Mungkin karena merasa ada sosok profesor yang sempat ikutan memviralkan editan gambar itu. Sesama orang yang katanya pintar kan boleh saling memanfaatkan ya. Cuma lama-lama lihat begitu saya jadi mikir, jangan-jangan di rumah para pendukung Anies malah sudah ada gambar orang itu sebagai Presiden RI ya, dipasangkan sama novel Bamukmin juga boleh dah. Loh, saya menduga begitu bukan tanpa alasan loh, karena model pendukung Anies kan suka main klaim dan halunya luar biasa. Kalau kapling surga saja berani diklaim, apalagi sekedar jabatan duniawi seperti Presiden RI. Coba cek rumah tangga atau teman kalian yang sekadrunan dengan pendukung Anies. Jangan-jangan beneran apa yang saya bilang. Saya juga yakin apa yang terjadi sekarang bukan yang terakhir. Masih ada yang lebih ngeri lagi kalau nanti beneran jagoan mereka beneran maju di Pilpres 2024 nanti. Amit-amit deh, jangan sampai orang itu maju supaya Pilpres 2024 nanti 2 putaran saja. Mempertemukan Ganjar dan Prabowo bersama cawapres masing-masing. Semoga nanti cawapresnya juga bukan Anies ya, karena nanti malah ditukar fotonya kan bahaya juga. Anies di sebelah kiri dan sosok presiden yang sebenarnya malah ditukar, dipasang di sebelah kanan di rumah-rumah pendukung Anies. Duh Tuhan, kenapa sih buat milih calon kepala negara saja kok ada calon yang non-qualified seperti orang ini? Juga didukung oleh kelompok yang bikin endorse buat calonnya saja sampai nyolong foto orang lain terus diedit dengan kualitas editing yang kasar dan narasi bohong pula. Apa beneran sudah gak ada calon yang lebih bagus buat ditandingkan sama Ganjar Pranowo dengan kualitas pendukung yang lebih waras, logis, bebas dari halusinasi dan tidak mabuk agama? Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda? Survei Litbang Kompas merilis hasil calon wakil presiden pilihan publik yang cocok mendampingi 3 capres. Survei memiliki responden 1.200 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Litbang Kompas menggelar wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Ganjar tembus 40% survei Litbang Kompas. Prabowo mendekat dan Anies masih turun. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Beredar hasil survei terbaru versi Litbang Kompas yang kembali menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit dengan hanya 23,2%. Angka yang cukup bikin prihatin kubu koalisi perubahan jika melihat jarak yang cukup jauh dengan Ganjar Pranowo yang menyentuh 40%, sedangkan sisanya 36,8% milik Prabowo Subianto. Hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 itu pun mendapati bahwa ada kenaikan signifikan dari Prabowo Subianto yang sebelumnya di bawah 30%, sedangkan Ganjar Pranowo naik tipis dan Anies Baswedan kembali turun.
Perolehan persentase elektabilitas ini tentu setidaknya menimbulkan reaksi yang berbeda dari ketiga kubu masing-masing tokoh tadi. Karena kalau dibiarkan dan tidak direspon dengan tepat, maka elektabilitas mereka akan turun, terutama Anies yang semakin menyedihkan. Kubu Koalisi Perubahan tampaknya kudu memutar otak dan memeras keringat lebih kalau mau menaikkan elektabilitas Anies yang semakin tertinggal. Cara-cara kamuflase dengan menggambarkan Anies sebagai sosok yang santun, toleran, dan tidak menyerang kandidat lain tampaknya tidak efektif karena publik sudah membaca adanya niat terselubung di sana. Jadi, bersiaplah untuk melihat munculnya strategi kampanye yang lebih agresif dari kubu ini, baik lewat opini para elit partai, kader, dan pendukung fanatik, hingga ex-Wapres RI Yusuf Kala yang akan semakin terang-terangan mendukung Anies. Jangan lupa pula bahwa potensi perpecahan koalisi masih mungkin terjadi dengan manuver Gerindra atau Golkar yang bergerilya ingin mengajak Demokrat bergabung. Sementara PKS biarkan saja kembali menjadi oposisi setidaknya 5 tahun lagi dengan tetap berteman sama Nasdem. Prabowo yang pada tulisan sebelumnya saya sebut sudah kehilangan momentum emas karena kesempatan terbaik datang pada 2014, kini mungkin akan mengincar the last chance yang jika hanya dilihat dari elektabilitas memang bisa menjadi alasan kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Namun bagi saya secara usia dan kondisi fisik, kekuatan Prabowo agak meragukan untuk bisa memimpin negeri ini dengan kondisi prima selama 5 tahun. Kalau ada apa-apa di tengah periode kepemimpinan bagaimana? Artikan sendiri ya. Meskipun begitu, dengan niat dan semangat yang tampaknya tidak terbendung, sukar bagi kita untuk berharap Prabowo batal maju sebagai capres, kecuali ada something big happen yang membuat Prabowo berubah pikiran. Terakhir ada Ganjar Pranowo dan kubu PDI Perjuangan yang praktis sampai hari ini baru didukung oleh Hanura dan PPP. Tapi masih perlu berjuang meyakinkan publik agar melirik Ganjar Pranowo, terutama dari kalangan relawan, pemilih Jokowi dan swing voters yang masih cukup besar karena ada di kisaran 10-12%. Namun masa pendaftaran masih lama dan peta politik masih bisa berubah. Apalagi kita tahu masih ada kasus korupsi BTS yang menimpa Sekjen Nasdem Joni Plate, yang kalau sampai bernyanyi karena gak mau dibui sendiri, potensi terjadi goncangan politik terutama di kubu Koalisi Perubahan akan terjadi. Bersiaplah Pak Paloh, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dengan hak pilih hasilnya sama, Prabowo unggul atas Ganjar dan Anies. Survei diadakan pada 3 hingga 14 Mei 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia dan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,9%. Jangan heran kalau dari blunder Anies berujung jeblok di survei. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya di siwar.com.